Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam rangka kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Kepada yang terhormat Bapak Korwil dan juga kepada yang terhormat Bapak Pengawas Bina, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mekarmukti 01, Mekarmukti 03, Mekarmukti 05, SD Negeri Mekarmukti 06, SD Negeri Karangasih 12, dan SD Negeri Simpangan 05, dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya hormati. Kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak dan Ibu Guru dipersilakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Pengawas Bina di lingkungan Desa Mekarmukti, pada yang terhormat Saiful Bed, Kepala SDN Mekarmukti 06 selaku pengundang, karena hanya satu-satunya di Kecamatan Cikarang Utara SD negeri yang menjadi sekolah penggerak. Terima kasih. Juga kepada yang terhormat Bapak Ibu yang diutus atau yang diundang oleh SD penggerak, di antaranya SDN Mekarmukti 01, SDN Mekarmukti 03, SDN Mekarmukti 05, dan nyebrang ini ke SDN Simpangan 5 dan Karangasih 12. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi terkait dengan sekolah penggerak itu harus ditularkan, dan yang diundang ini tidak selalu sekolah yang terdekat, tetapi yang memang punya keinginan maju. Artinya bahwa pengimbasan ini bisa bermanfaat. Jadi kalau ibarat dikasih itu, yang dikasih itu harus yang mau. Kalau yang tidak mau, ya manfaat
manfaatnya juga akan berkurang biasanya. Nah, terima kasih kepada Ibu selaku SD Penggerak pada saat ini akan mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang tadi agar terkait dengan sekolah penggerak ini bisa terasakan oleh sekolah-sekolah yang diundang hari ini. Artinya ditularkan biar bermanfaat, karena ini barangkali merupakan keberuntungan menurut saya kalau sekolah yang pada saat ini diundang, artinya punya peluang, ya, peluang menuju ke arah yang lebih baik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya kita sekalian masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam serta nikmat ihsan, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini untuk thalabul ilmi, ya. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Polwil Kecamatan Cikarang Utara, Bapak Nadif Surahman SPD MM. Yang saya hormati juga saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Mekar Mukti 06 sebagai satu-satunya sekolah penggerak yang ada di Cikarang Utara, sebagai sekolah yang akan mengimbaskan pada hari ini, ya, terutama sekolah negeri, ya. Dan tak lupa selawat serta salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dua kali Bapak. Hari ini kita dikumpulkan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya, atau Sekolah Dasar Negeri Mekar Mukti 06 yang merupakan sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak angkatan kedua yang kebetulan, ya, sebagai komite pembelajarannya, termasuk diantaranya saya sebagai pengawas bina, ya, ini dapat tugas untuk mengimbaskan pada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk dan berada di sekolah ini, ya. Jadi ada beberapa sekolah, ada 5, ya Bu? Ada 5 sekolah yang menjadi sekolah imbasan dari SD Mekar Mukti 06. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ya, dengan adanya sekolah penggerak di kita kemudian diimbaskan, ya. Nah, tadi kata Pak Orwil, ya, ini sekolah penggerak itu berangkat dari kesadaran kita, ya. Sekarang ini sebetulnya Bapak Ibu, segala apapun, ya, kalau dulu, ya, yang dikenal itulah yang ditunjuk, gitu, ya. Nah, dari pusat itu tidak seperti itu sekarang, ya. Nah, sebetulnya banyak sekolah yang ingin menjadi sekolah penggerak, ya, tapi ya, diseleksi, begitu, ya. Tapi ada juga yang tidak mau karena berbagai hal tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Purwil, ya. Nah, sebetulnya keuntungan besar Bapak Ibu, ya, menjadi sekolah penggerak itu. Pertama ada dananya. Tahun pertama 80 juta. Tahun kedua, tahun ketiga ada juga, ya, cuman besarannya lebih kecil. Nah, coba kalau kita cuma kita nggak masuk sekolah penggerak, ya, jadi sekolah IKM saja. Nah, itu bayar sendiri, ya, artinya kita biaya sendiri, semuanya serba sendiri, ya. Kalau sekolah penggerak itu, ya, kepala sekolah dan 2 orang guru itu didiklat Bapak Ibu. Selama kalau tidak salah waktu itu kurang lebih 1 bulan, ya, 1
bulan ya. Betul Bu? Ya, jadi 1 bulan. Kemudian ada dananya lagi. Gitu. Kemudian dipantau lagi selama 1 tahun ya. 3 tahun dipantau ya. Kalau saya angkatan ketiga itu cuma 1 tahun, nanti dia perpanjang lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang ada di sini ini patut bersyukur dan gembira ya. Sekolahnya dijadikan sekolah imbasan untuk kurikulum merdeka ya. Dibelajarkan sampai 5 hari. 5 kali pertemuan Bapak Ibu ya. 5 kali pertemuan. Maka dari itu tolong Bapak Ibu ini diikuti secara sungguh-sungguh. Jangan sekarang masuk besok enggak, sekarang masuk besok enggak. Ya itu saya rasa nanti pusing ya. Jadi ibarat mau naik tangga itu banyak yang injekannya itu tidak ada, kosong gitu ya. Ribet ya. Lebih baik Bapak Ibu niatkan dari sekarang untuk fokus ke kegiatan ini. Sama Bu, saya juga ya pada saat sekolah ini jadi sekolah penggerak, saya adalah komitenya, ikut waktu itu saya sebulan setengah ya, sebulan setengah ikut pakai daring. Nah kemudian saya daftar juga menjadi fasilitator sekolah penggerak ya. Alhamdulillah ya, di Kabupaten Bekasi ya, untuk pengawas SD hanya saya yang dapat ya, untuk angkatan ketiga. Dan Kabupaten Bekasi juga punya sebetulnya, cuma pengawas SMA yaitu Pak Rojali, suaminya Ibu Rohayati ini. Cuman beliau ditugaskan untuk membina sekolah yang ada di Indramayu Bapak Ibu. Iya, kalau saya sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi ya, swasta semuanya ada 5. Tambun Utara ada 2 sekolah, Cikarang Selatan ada 1, Cikarang Timur ada 1, dan Tambelang ada 1. Nah, di Cikarang Utara tidak ada Pak Korwil. Di angkatan ketiga tidak ada sekolah penggeraknya. Ya, entah kenapa pada saat itu takut repot atau bagaimana ya, sehingga tidak ada yang ikut gitu. Dan saya punya sekolah binaan juga 1 dari Kota Bekasi, sekolah dasar negerinya, SD negerinya gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh kesadaran kita. Saya itu mendaftar sendiri ya, ikut tes sendiri ya, membuat pertama upload semua administrasi kita, dokumen-dokumen kita ya, dari mulai ijazah sampai dengan piagam-piagam dan sertifikat. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah bersama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu kepala sekolah yang saya hormati, SD Mekar Mukti 01, 03, 05, Karangasi 12 dan SD Simpangan 05 yang hari ini telah hadir mengikuti hari pertama kegiatan pengimbasan. Kegiatan pengimbasan ini adalah merupakan salah satu kewajiban sekolah penggerak mengimbaskan kepada sekolah negeri. Karena saya sekolah negeri, jadi mengimbaskannya pada sekolah negeri. Dan yang sudah terdaftar menjadi IKM di Dapodi, mendaftar untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah dan mandiri belajar ada 1 ya. Jadi yang sudah terdaftar di IKM bahwa sekolahnya mau melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023 dan 2024. Pengenalan kurikulum merdeka yang sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu guru telah mengenal, saya hanya ingin menyampaikan kembali dan mengulas. Jadi bukan merupakan bahwa saya ini menyampaikan sesuatu yang baru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal lebih dahulu, tapi alangkah lebih baiknya mari kita satukan pemikiran kita, wawasan kita, agar kita hari ini bisa ada sesuatu yang bermanfaat buat kita.
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita siap memulainya? Siap. Apa kabar Ibu-ibu? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Apa kabar Ibu-ibu? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Oke, baiklah kita mulai pada hari ini. Ya, kita mulai dengan pengenalan tentang kurikulum Merdeka yang mungkin sebelumnya sudah Bapak Ibu kenal. Nah, sekarang saya mau ini dulu, mau persepsi dulu. Apakah selama ini yang Bapak Ibu guru baca atau Bapak Ibu tahu tentang kurikulum Merdeka, kira-kira gambarannya seperti apa? Mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, disilakan, karena saya juga harus mengetahui kemampuan awal dari peserta pengimbasan itu bagaimana. Kalau memang udah pada pinter semua, berarti saya tinggal mengasihkan tugas aja, begitu. Jadi tanpa saya membeberkan atau mengasih gambaran awal. Coba Bapak dan Ibu kira-kiranya mungkin dari Bapak dan Ibu kepala sekolah di 5 sekolah ini, yang 4 sekolah yang sudah hadir, barangkali mau memberikan sesuatu tentang pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Silakan Bapak dan Ibu, tinggal mengacungkan tangannya saja. Mungkin di antara Bapak dan Ibu peserta pengimbasan, barangkali dari Mekar Mukti 1, Mekar Mukti 3, 5, Simpangan 5, dan SD Karangasih 12. Karangasih 12 sudah lengkap ya? Ya, kelas 1, ya kelas 4 sudah ada, dan guru bidang studi ya. Ya, Bu Nening Bayuwati yang mewakili sekolah bagian siang. Iya, oke. Siap. Barangkali Bu Reti, Bu Fatmiatun, Pak Dana mungkin ingin mengungkapkan gagasan atau pemikiran yang memang sudah diketahui sebelumnya tentang bagaimana kurikulum Merdeka itu. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya belum, berarti mungkin masih malu-malu, nanti kan ada sesi untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi. Baiklah, kita mulai saja pada hari ini tentang bagaimana refleksi kurikulum Merdeka. Oke. Sekarang sebelum mulai, kita berkenalan dulu yang unik-unik dari guru kelas rendah nih. SD Mekar Mukti 01. Silakan untuk kelas 1-nya dulu nih. Mekar Mukti 1, ya guru kelas 1. Mekar Mukti 1, ya Bu, mangga ke depan. Berkenalan siapa nama Ibu, kemudian apakah Ibu pernah membaca tentang kurikulum Merdeka? Silakan Bu, berkenalan dulu. Iya, Ibu guru kita yang cantik. Silakan Bu. Coba bapak-bapak yang ganteng, mari Bu ke depan sedikit biar kelihatan di tengah. Oke. Kurang tengah Bu. Nama saya Tita Rosita dari SD Mekar Mukti 01. Di sini akan membacakan mengenai kurikulum Merdeka. Ibu ngajar kelas 1 udah berapa tahun? 3 tahun. Sebelumnya ngajar di mana? Kelas berapa? Kelas 3. Iya. Terus Ibu tinggal di mana, Bu? Saya di Pulau Bangku. Di Pulau Bangku. Iya. Terus bagaimana perasaan Ibu menjadi guru kelas 1? Ya, alhamdulillah merasa tertantang juga sama anak-anaknya yang notabene masih belajar membacanya juga belum terlalu lancar. Iya. Terus bagaimana Ibu pernah tidak? Bagaimana Ibu mengetahui tentang kurikulum Merdeka? Sebelumnya sudah ada sosialisasi Bu di sekolah. Ya, dengan Bu Penti ya? Iya. Ya, bagaimana menurut Ibu ketika Ibu menerima BIMTEK tentang kurikulum Merdeka? Saya belum agak paham Bu ya, soalnya baru melaksanakan juga gitu. Tapi udah mengenal ya Bu sebelumnya? Ya,
Sedikit-sedikit. Oke, dah. Kita kasih applause buat ibu kita. Ya. Silakan untuk SD Mekar Mukti 03. Ya nggak apa-apa. SD Mekar Mukti 03. Ya, kelas 1 ya Bu. Kelas 1. Oke, siap. Jangan grogi ya Bu. Nggak apa-apa. Tes. Iya. Terima kasih. Tinggal di mana? Ngajar kelas 1 berapa tahun? Saya bernama Utri Handayani. Saya Di sana Bu. Iya. Audien ibu di sana banyak. Halo, yang lain halo. Lagi banyak ya. Ke tengah Bu, ke tengah. Ada tengah saya berhadapan dengan kepala sekolah saya. Nggak apa-apa. Kepala sekolahnya juga cantik Bu. Saya bernama Ibu Utri Handayani. Saya adalah tinggal di Kampung Rawalita, Oh, di Rawalita. orang pribumi asli. Ya. Dan saya bekerja di SD Mekar Mukti 03, mengajar kelas 1 Sudah berapa tahun Bu? selama 19 tahun. Waduh. Kasih aplaus. Iya, suhu berarti Bu, 19 tahun bukan waktu yang singkat. Ya, bagaimana kesan Ibu? Ngajar kelas 1 itu harus bagaimana Bu? Mengajar kelas 1 itu adalah gurunya mempunyai kesabaran yang luar biasa. Pertama harus punya kesabaran yang tinggi ngajar kelas 1. Lanjut Bu. Yang kedua adalah harus ikhlas. Harus ikhlas mengorbankan waktu kita Untuk membimbing untuk membimbing anak-anak kelas calistung. 1. Ya, calistung membaca, menulis dan menghitung. Selain itu juga harus mempunyai ketegasan, berwibawa di hadapan orang tua. Begitu luar biasa. Tepuk tangan. Nah, itu tips-tips yang memang harus kita tahu. Oke, lanjut Bu. Ada lagi kesan yang lain? Ada. Selain kita mendidik peserta didik, kita juga berhubungan dengan orang tua. Dan kebetulan saya orang pribumi asli, jadi harus menjaga sikap di mana saya berada di sekolah dan di mana saya berada di rumah. Ya, menjadi teladan Ya. di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Itu luar biasa. Apa Bu? Apa pemahaman Ibu tentang kurikulum yang baru bagaimana Bu menurut Ibu? Menurut saya, berdasarkan dulu kemarin ya pengisian tentang CGP, bahwa kurikulum Merdeka itu sekilas yaitu belajar berpusat pada siswa yang mewujudkan profil pembelajaran Pancasila, dan semua itu butuh suatu pengorbanan dari guru yang benar-benar ikhlas terjun di dalam pendidikan. Oke, begitu luar biasa. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau disampaikan lagi buat guru-guru yang masih muda, terutama yang baru diangkat P3K, bagaimana Bu? Saya juga belum saya belum diangkat, gimana saya mau melewati tak-tak kepala ya. Oh begitu. Saya berharap Ibu udah ASN belum? non ASN Non ASN. Tapi Ibu guru penggerak. mau. Oh, calon. Iya. Angkatan 9-10. 9-10. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, amin. Diperlancar ya. Berlancar. Kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga cepat jadi ASN Bu. Ya, amin. Amin. Ya. Oke Bu, tepuk hebat. Luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Mekar Mukti 05 guru kelas 1-nya dulu. Ya, karena guru kelas 1 ini wah betul-betul luar biasa. Iya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mana tadi suaranya? Apa kabar Ibu? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Sekali lagi, bagaimana hari ini kabarnya? Baik, Sehat, semangat, mantap, luar biasa. Oke, memang guru kelas 1 itu harus heboh, harus semangat, harus strong. Volume suara salah satunya harus gede. Ya, perkenalkan, nama saya Haji Mintar CSPD. Saya instansi saya di SDN Mekar Mukti 05. Alamat saya dekat
Pasar Bersih, yaitu Kampung Rawas Sentul, RT 02 RW 04 Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Lengkap ya Pak, silakan dicatat Iya. Bapak-bapak. Kalau mau main, saya rumahnya dekat Taman Sehati. Oke. Di sini saya mengajar kelas 1 dulu pernah tahun 2000 tahun berapa ya lupa lagi? Berapa tahun Ibu? Secara umum. 2009. 2009. 2008 saya mengajar kelas 1, kelas 2 selama 2 tahun. 2010-11 mengajar kelas 1, kemudian mengajar kelas 3, kemudian mengajar kelas 4 hanya 2 bulan, pindah ke kelas 2 lagi, terus mengajar kelas 5, dan saya sekarang balik lagi mengajar kelas 1 lagi. Jadi Ibu Iya. beberapa Kurang lebih saya di SDN Kampung 05 15 tahun. 15 tahun Iya. ngajar kelas 1 umur apa berapa tahun pengalaman? Pengalaman 2 tahun pada waktu itu sampai sekarang nih kelas 1 lagi Masa 3 tahun. jadi 3 tahun. Iya. Bagaimana kesan Ibu atau trik-trik bagaimana Oke. mengajar di kelas 1 itu sebenarnya? Ibu Kesan juga kan guru saya- penggerak ya? Iya. Guru penggerak ya. Tapi belum pendidikan sih, baru lulus kemarin Lulus angkatan 8. angkatan 8, tinggal proses ya. Menunggu apa ya? Menunggu antrian. Antrian, iya betul. Iya silakan. Kesan saya jadi guru kelas 1 itu, kita adalah orang tua kedua di sekolah. Orang tua pertama itu di rumah. Ya, biasanya kalau orang tua itu ngapain sih? Ya di rumah mandiin bocah, betul nggak? Terus ngajarin baca gitu, nulis ya. Terus apalagi salah satunya sampai ke sumur-sumur tuh, dia buang air besar aja, siapa yang tanggung jawab di kelas? Gurunya mendampingi. Sampai kemarin ada sih ya, salah satu anak saya ya, sampai mungkin dia agak grogi atau gimana ke toiletnya telat gitu ya, di kelas. Siapa yang harus? Nah itu Guru kelas 1, nah guru ini. kelas 1 harus Guru ikhlas kelas 1 seperti yang tadi telah Ibu sampaikan. Saya Dari sebutkan Kamti 3. orang tua kedua di sekolah seperti itu. Terus kita juga sama orang tua yang ada di sekolah, yang mungkin yang sering datang ya nganter anaknya, benar-benar yang nongkrong. Kita harus benar-benar mengajar anak itu benar-benar sesuai minat bakat mereka. Ya, jangan semaunya kita ngajar, kita harus begini, ya harus begini, tidak. Sesuai anak. Kalau anak memang belum bisa baca, kita kelompokkan ke anak yang tidak bisa baca. Kalau anak yang sudah bisa baca, kita kelompokkan ke anak yang sudah bisa baca. Apalagi anak yang tidak bisa baca tapi dia senang menggambar, kita kelompokkan kepada anak yang bisa menggambar seperti itu. Jadi minat bakat mereka itu kesampaikan semua. Iya. Jangan pengen kita anak ini semuanya kelas 1 harus bisa baca, nulis gitu semuanya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi saya pesan anak itu harus disalurkan ke bakat minat mereka sendiri. Ini adalah salah satu contoh pendekatan di kurikulum Merdeka. Ini langsung praktek ya. Dan disampaikan. alhamdulillah Ya. anak saya ya yang 1 tahun kemarin itu naik kelas semua kecuali yang jarang datang ke sekolah. Itu aja yang tidak naik kelas. Karena kenapa? Mereka saya kolom tiap hari, gak apa-apa. HP saya sampai lobet Bu, sampai apa? Ruangnya tidak cukup. Karena apa? Mereka mengirim video membaca, menulis itu, tiap hari itu. Itu PR-nya. Walaupun bukan daring ya. Iya, walaupun Iya. bukan daring. Tepuk tangan. Seperti itu. Salah satu strategi Pesannya, siap. mengikuti perkembangan anak dengan cara selalu update terhadap perkembangan anak. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Lanjut Bu. Iya, jadi orang tua selalu berpesan, Bu, bagaimana cara anak saya yang tadinya kan ada yang salah satu tidak di kelas 1, bagaimana dia mau belajar? Ternyata sama ibu gurunya suruh videoin dia langsung belajar. Nah disitulah saya punya inisiatif, ya udah yang mau baca PR tugasnya itu hanya membaca. Sebelum membaca tugas dari ibu halaman 15 misalnya, ditulis 2 kalimat saja, kemudian dibaca, divideokan seperti itu saya tiap hari. PR-nya itu aja. Iya. Kalau untuk di kelas 1, jadi alhamdulillah sekarang naik ke kelas 2, alhamdulillah mereka Sudah lancar.
salam kenal. Saya Arnia Rofa dari SD Karangasih 12. Kebetulan saya megang kelas 1 baru 2 tahun, Bu. 2 tahun. Ya, Oke. sebelumnya saya kelas 4. Saya kerja di SD Karangasih 12 dari tahun 2009. Jadi kalau ditanya pengalaman untuk kelas 1, mungkin saya belum bisa menjelaskan apa-apa ya, Bu. Yang jelas satu, betul yang kata disampaikan sama Ibu yang sebelumnya, Terima sabar, ya. Sabar, ikhlas. sabar, ikhlas, dan ya begitulah. Mungkin kalau tanpa ada sabar dan ikhlas, kita nggak bakalan bisa merangkul anak-anak kelas 1 itu. Iya, karena secara tidak langsung kita harus bisa mengkondisikan anak itu dengan hati. Seperti itu. Ya, Hadirkan jiwa kita Iya. buat masuk ke dunia anak. Jangan anak yang masuk ke dunia kita, tapi kita masuk kepada dunia anak kelas 1. Itulah. Oke, tepuk tangan. Ya, cukup. Terima kasih Ibu. Saya nggak banyak karena Iya. saya belum tahu apa-apa perihal pengalaman kelas 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi 05 itu mengelompokkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada anak yang suka menggambar, jangan dikasih yang lain. Dia senang menggambar dulu aja sambil baca. Itu maksudnya. Kasih dulu gambar, buku gambar. Tapi jangan lupa ketika ada muatan bahasa Indonesia di situ mulai membaca dasar, berikan pengenalan huruf. Jadi melalui gambar-gambar itu, coba sekarang buat huruf A, warnain huruf A-nya, diwarnain sama dia. Dia senang sambil menggambar, dia tahu tuh itu kayak huruf A. Ya, huruf vokal dulu. Setelah itu digabung dengan konsonan. Minggu berikutnya lagi, seterusnya. Jadi anak senang. Ada yang melalui cerita. Ceritakan oleh ibu dulu dengan kalimat sederhana. Nanti tanyakan, siapa sih yang tadi rajin membantu ibu di rumah? Namanya Umi. Nah sekarang siapa yang bisa menuliskan Umi? Ditulis UMI, jadi masuk ke situ. Itu yang dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Jadi jangan dipaksain, guru kelas 1 itu jangan killer. Banyak tersenyum, banyak permainannya, banyak strateginya supaya masuk materi anak-anak, terutama dalam pembelajaran tadi, pengenalan dasar untuk berhitung maupun membaca, ya. Demikian tadi sudah disampaikan untuk pengalaman mengajar, ya. Walaupun Bapak dan Ibu masih menggunakan kurikulum 2013, ya, itu tidak masalah karena kita di sini yang diimbaskan itu mandiri berubah untuk kelas 1 dan 4 dulu. Mandiri berubah di sini artinya mengadopsi, ya, strategi-strategi untuk penerapan kurikulum merdeka, ya, seperti itu. Lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, di sini perhatikan gambar. Inilah gambaran sepertinya guru-guru kita, ya kan ya? Anak kudu ngeliatin kita, kayak yang digambar pertama. Nggak boleh keluar, nggak boleh ngeliat ke jendela. Ini jangan seperti ini, ya. Gambaran guru sekarang. Jadi harus benar-benar menyelami jiwa anak. Kita tuh menghadirkan jiwa dan raga kita untuk masuk ke dunia anak-anak. Bukan dunia kita yang harus diikuti nama dia, gak nyambung. Makanya di situ di kompetensi guru ada yang namanya mengenal karakteristik peserta didik kita. Disitulah kita harus mengenal dia, bagaimana dia. Dari 32 siswa yang ada di dalam kelas berarti 32, ya, karakter yang harus kita pelajari, kita dalami. Kalau kita memilih profesi sebagai seorang pendidik atau guru, ya, bukannya profesi tukang dagang kita nih di sini yang kita hadirkan. Kalau ada keuntungannya kita layani, nggak ada keuntungannya kita diemin. Jangan begitu, mental kita harus dirubah mindsetnya. Kita adalah pendamping anak-anak, pembimbing anak-anak. Sehingga anak berkembang secara optimal sesuai dengan masanya di kelas 1, masanya di kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6. Tentunya pendekatannya berbeda antara mengajar di guru kelas rendah dan di guru kelas tinggi. Itu yang harus dicamkan, harus kita praktekkan dalam kita
action di dalam kelas. Nah, ini gambar yang kedua. Kita itu seolah-olah anak itu kosong. Tentunya tidak. Anak-anak itu sudah ada yang melalui pendidikan transisi dari pra sekolah, yaitu dia udah menerima materi atau menerima sesuatu di PAUD. Ada yang di TK, ada yang ikut bimbel. Berarti anak-anak itu bukan yang kertas kosong yang kemudian ibu isi, ibu gunting-gunting misal jadi apa, tidak. Tapi di situ anak itu harus betul dilihat tadi bagaimana bakat minatnya. Jadi kita perhatikan gambar 1 dan gambar 2 ini, kita jangan menganggap bahwa anak itu kosong, bukan. Anak itu sudah punya potensi dasar. Di potensi dasar itulah yang bagi guru digali supaya dia berkembang secara optimal. Itulah tugas dan fungsi kita sebagai seorang guru. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Berikutnya lagi. Nah, ini ya, mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara yang terkait bagaimana kita memberi ilmu dan kecakapan hidup untuk anak adalah usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nanti nextnya ya, ke depan itu seperti itu dunia pendidikan. Ini memang betul-betul Bapak Ki Hajar Dewantara itu kalau digali ya seperti itu. Ya makanya dia sebagai tokoh pendidikan nasional di Indonesia, karena ide-idenya itu dan bagaimana cara untuk merancang pendidikan. Sebenarnya kita tidak harus selalu mengadopsi dari luar. Jadi pendapat-pendapat tokoh-tokoh pendidikan kita itu sangat luar biasa. Kemudian apa sih pendidikan itu? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di situ poinnya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya baru datang lagi langsung presentasi ya. Oke, langsung saja pada siang hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum? Implementasi kurikulum Merdeka walaupun sudah berjalan dengan efektif dalam beberapa bulan hari ini, namun tetap terdapat beberapa kendala seperti tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar karena adanya keterbatasan referensi, akses yang dimiliki dalam pembelajaran belum merata. Dalam hal juga manajemen waktunya. Jadi tantangan bagi guru yang pertama yaitu sulitnya keluar dari zona aman yang selama ini kita alami. Zona nyaman ya. Nyaman. Dari zona nyaman, sistem pembelajaran telah dilakukan selama ini. Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan atau pemaparan kepada murid sebesar sekitar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif di kelas karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatat ya. DDCH ya Pak ya. Duduk dengar catat hafal. Selanjutnya pertanyaan yang kedua,
Apa saja solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut? Yang pertama, untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut adalah digital literasi. Solusi minimnya wawasan mengenai kurikulum Merdeka adalah dengan cara searching berbagai macam informasi baik di media sosial maupun melalui internet. Sumber yang aktual dan terpercaya dan tidak copy paste, dan biasakan menulis referensi. Perluas komunikasi dengan para pegiat literasi untuk menyerap informasi lebih cepat dan detail, sehingga apa yang kita dapatkan informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kedua adalah explore referensi, di mana guru merdeka memiliki dan harus memiliki karakter kreatif, inovatif, dinamis, dan solutif. Yang ketiga, akses pembelajaran, di mana dalam akses pembelajaran ini memfasilitasi warga belajar yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses digital. Jadi kita sebagai guru dan sekolah pun harus bagaimana memfasilitasi agar semua siswa bisa memanfaatkan digitalisasinya. Selanjutnya, solusi yang keempat adalah manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini kita belajar mengatur dari, kalau saya di bidang studi agama, seminggu sekali belajar agama itu kurang. Tambahin, Pak. Tambahin, suruh ngaji di rumah sama bapak emaknya. Ya. Gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, kenapa? Agama itu kalau saya bandingkan dengan pelajaran yang lain, agama ada praktik nggak, Bu? Ada ya? Ada. Bagaimana kalau praktek tentang hukum neraka dan surga? Sudah kita terlihat, kita harus praktekin, Bu. Saya juga bingung. Gambar, itu ilustrasi. Muncul ke tauhid nantinya rusak. Ya, agama itu lebih sensitif, ya, dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Ya, makanya perlu kehati-hatian. Kehidupan akhirat ya. Nah, itu dia, Bu. Berat tanggung jawabnya di guru agama. Nah, terus yang kelima adalah sebagai guru ya, untuk menanggulanginya adalah skill yang memadai. Kita pastinya hidup tidak sendiri dan pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kultum sebelumnya. Ya, 3 menit, 7 menit. Ya, melanjutkan pemaparan yang seharusnya dipaparkan. Yang pertama, pertanyaan tentang potensi tantangan ya. Untuk dari kelompok kami SDN Mekarum Mukti 03 diwakili oleh saya Irfan Fauzi SPDI. Udah tahu. Perkenalan dulu. Penting, isi panggil di jalan, Bu. Benar, Pak. Iya. Yang pertama itu dari sumber daya manusia. Mungkin kalau dari SD sebelumnya MM01 itu kan sudah mengaplikasikan ya untuk kurikulum, mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Kalau di 03 ini baru sekarang. Jadi kalau banyak yang tidak sesuai dengan yang disampaikan dengan 01, nggak apa-apa ya, sesuai kondisi sekolah. Yang pertama, sumber daya manusia. Guru-guru di kami memang belum menguasai kurikulum Merdeka, sekalipun platform PMM itu sudah disampaikan, karena memang belum menguasai, karena kurikulum yang dipakai itu kurikulum sebelumnya itu K13. Terus yang kedua, tidak ada pelatihan dan pembekalan kurikulum Merdeka. Jadi baru sekarang. Kalau kemarin implementasi ke 01, nah kita tidak ada pembekalan yang sudah berjalan, ya. Kan kita belum berjalan nih. Kemudian yang ketiga, belum ada buku penunjang juga, karena memang belum melaksanakan atau belum mengimplementasikan. Tapi beberapa guru memang di kami sudah sedikit ada yang buka-buka PMM, ada beberapa buku-buku, cuman kalau untuk diterapkan kita belum berani karena kebijakan sekolah masih di K13.
baru tahu aja, belum tahu banyak. Nomor 4, tidak ada sosialisasi ke orang tua tentang kurikulum merdeka. Jadi tantangan menurut Nabi ke depan yaitu salah satunya adalah dari pihak orang tua. Apalagi kita mau imbas ya Bu ya, tahun depan. Sementara liburan ini orang tua khawatirnya nanti udah beli buku yang K13. Nah, akhirnya pas datang ke sekolah ganti kurikulum. Nah, perlu kan ada sosialisasi. Jadi, sebelum masuk barangkali ada upaya. Iya. Itu mungkin dari potensi tantangan. Kemudian yang kelima, guru kurang rajin membuka PMM ya. Sama Pak. Karena kebetulan juga di kami belum ada guru penggerak. Jadi belum ada yang ngegebah-gebah namanya bahasa Indonesia. Giring. Gitu-gitulah. Baru kepala sekolah doang, ayo buka. Ya, kita juga ya, kepala sekolah melaksanakan tugasnya, cuman gurunya doang nih dari kita nih. PMM. Banyak guru-guru usia lanjut yang baru mampu buka WA, Pak, Bu, ya. Belum bisa buka yang lain. Ya, lanjut berikutnya. Pertanyaan kedua, apa sih solusinya? Win solusinya menurut kami adalah satu, mengadakan pelatihan-pelatihan di tingkat guru untuk kurikulum mereka ini, baik di tingkat gugus maupun di tingkat kecamatan ya. Kalau dulu K13 Pak Ali sering ke sekolah saya, karena sekarang udah ganti kurikulum, belum lagi ke sono ya. Barangkali nanti dihadirkan. Ya Pak Ali ya. Di tingkat gugus kalau dulu ya. Kemudian yang kedua, pengadaan buku sebelum kurikulum mereka dilaksanakan. Itu menurut kami solusi. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari Mekanbukti 05 akan memaparkan tentang apa saja potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum. Dari kelompok kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu dilihat dari faktor guru, dari siswa, dan dari orang tua. Dari guru, mungkin untuk perubahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka ini, belum semua SDM atau guru itu merata pengetahuannya. Mungkin baru sebagian orang yang mendapat pengetahuan tentang IKM. Perorangan yang diutus ke sono, yang diutus ke sini, jadi yang sebagian besarnya yang di sekolah itu belum mengenal. Mungkin itu. Terus dari perpindahan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka ini, mungkin kita merasa keluar dari zona nyaman ya. Menurut guru mungkin ya, karena lebih sibuk, lebih apalah dibuatnya, karena dia belum paham juga, ribet lah istilahnya ya, dia rasakan gitu. Jadi untuk mengetahuinya pun mungkin masih ogah-ogahan gitu, karena kita berpindah gitu ya. Padahal sebenarnya itu sudah kita laksanakan, tapi mungkin dari istilah-istilah yang berbeda, jadi rasanya baru gitu mungkin ya. Nah, terus lagi untuk gurunya sendiri mungkin belum banyak pengalaman di IKM ini, belum banyak pengalaman, belum banyak pengetahuan, karena memang sosialisasinya masih belum rata, belum tersentuh lah gitu ya. Nah, terus lagi mungkin juga ada keterbatasan referensi tentang IKM yang belum kita pahami, belum kita buka, karena keterbatasan IT mungkin atau apa, padahal sebenarnya informasinya sudah banyak. Nah, terus lagi mungkin di sekolahnya sendiri mungkin minim fasilitas. Tuntutan IKM seperti ini, tapi di sekolah fasilitasnya tidak ada. Nah, itu mungkin yang dirasakan oleh guru. Terus lagi dari siswa itu sekarang yang saya dengar tuh, untuk IKM ini kita harus menghamba pada siswa, kita melayani siswa dengan sangat gitu ya. Dari teacher center menjadi student center itu ya. Jadi siswa itu yang biasa kita arahkan, yang biasa kita instruksikan apa-apa, kita bimbing gitu ya. Sekarang dia harus mandiri, harus bisa apa-apa sendiri. Nah, mungkin itu bagi siswa belum
belum terbiasa mungkin ya. Nah, itu jadi untuk siswa dia harus mengeksplor dirinya lebih ini lagi, lebih hebat lagi, lebih apa ya. Jadi perubahan dari teacher center ke student center itu tantangan itu bagi siswa. Belum lagi kalau fasilitasnya di sekolah tidak ada, misalkan lapangan aja sempit, bagaimana? Deg-degan ya. Untuk menyampaikan kami dari perwakilan SDN Karangsi 12 akan menyampaikan perihal potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum. Karena kita memang belum menerapkan ya, Bu. Mungkin ini dari secara global aja yang kita bisa lihat. Seperti halnya kita menerapkan kurikulum sebelumnya, karena mungkin sama ya potensi yang ditemukan di saat kita setiap menerapkan kurikulum baru. Di antaranya yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, saya mengulang kembali menyebutkan apa bagaimana Bu ya? Iya, semua. Iya. Karena intinya sama ya Bu ya, tentang SDM, terus tentang perkembangan teknologi digital, terus mungkin salah satunya lagi berkaitan dengan komunikasi antara sekolah dengan stakeholder yang di lingkungan sekolah itu tersebut, baik masyarakat maupun lingkungan masyarakat yang notabene bukan wali murid dari sekolah kita, gitu kan. Ibaratnya kan setiap kegiatan yang kita lakukan pasti adalah sekian banyak yang berkaitan dengan masyarakat lingkungan sekolah tersebut, sehingga secara tidak langsung kita mengkomunikasikan kepada lingkungan masyarakat bahwa kita ini melakukan hal kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum baru kita, secara tidak langsung seperti itu. Terus yang berikutnya lagi mungkin dari melakukan asesmen secara menyeluruh ya Bu ya, dari asesmen tingkat awal, proses maupun yang di akhir, itu yang kita mungkin yang dilakukan. Yang terakhir lagi yang kita teliti atau kita telaah yang mungkin tantangan berikutnya proses waktu ya. Kita membutuhkan waktu yang tidak akan mudah dalam menerapkan setiap kurikulum baru yang kita sudah lalui. Kurikulum 13 aja kita masih betul-betul apa belum ya, sesuai apa belum ya, kayak gitu yang kita jalankan. Begitu tiba-tiba kita harus merubah kurikulum yang baru lagi gitu. Itu yang mungkin secara potensi tantangan yang kita hadapi ya Bu. Selanjutnya mungkin dari solusi secara keseluruhan ya, mungkin bentuk bintek ya, KKG mungkin ya sekarang kita lakukan perkenalan bahwa kurikulum baru dengan tahap-tahap prosesnya, solusi-solusinya seperti apa yang bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita dengan semua kendala yang pastikan berbeda setiap sekolah ya Bu. Terus yang berikutnya lagi solusinya yang lebih utama, kita harus sering sharing baik dengan teman sejawat, dengan di luar lingkungan sekolah maupun bahkan yang di luar lingkungan daerah kita, ibaratnya dalam penerapan di lingkungan seumpamanya di provinsi lain, atau mungkin kita punyalah beberapa teman, bagaimana dengan penerapan mereka di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayah. Sebetulnya saya menggantikan teman saya, guru kelas 1 yang sedang sakit hari ini. Mohon doanya buat beliau, mudah-mudahan besok bisa gabung di sini ya. Sebenarnya saya guru kelas 2 ya Pak. Gak apa-apa ya Bu ya. Sambil belajar ya Bu ya. Oke. Untuk menyikapi pertanyaan yang pertama, apa saja potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum? Mohon maaf agak grogi. Sepertinya mungkin dari yang pertama sudah dibahas ya. Mungkin jawaban saya adalah idem, sama ya. Yang pertama dari siswanya ya, bagaimana cara kita tuh keluar dari zona nyaman ya, dari pembelajaran yang berpusat dari guru ya, yang memperhatikan guru selalu anak-anaknya. Kemudian kita tiba-tiba berubah menjadi
siswa di sini yang senternya gitu. Mungkin agak kesulitan ya. Satu yang pertama, yang kedua kualitas sumber daya manusianya ya, dalam hal ini gurunya, termasuk ke saya sendiri ya Bapak ya. Waktu kurikulum 13 itu bolak-balik terus ke simpanan 1 ya Pak Ali ya. Karena apa? Karena saya sendiri IT belum akrab ya, belum dekat, belum begitu kenal, belum begitu mengenal. Di kurikulum ini mungkin harus ya, mau tidak mau harus melek IT ya. Saya yang umurnya masih, saya umur berapa ya Bu? Berapa ya Bu? Saya lupa umur saya. Ingat 17 baik. Ini kalau mau membayar mana ya? Saya nggak orang Sukatani ya Bu ya. Sama. Jauh. Kita juga Ya. orang Cikarang. Saya teh walaupun saya mau bilang muda, anak saya udah 5 kayak balonku. Mau saya bilang tua rasanya masih muda. Ini jadi malu ya. Oke, yang pertama tadi SDM ya, melek IT ya. Saya yang umur segini, saya nggak mau bilang tua, nggak mau bilang muda ya Pak ya. Umur segini aja saya sama IT nggak akrab, apalagi di sekolah saya itu ada yang sudah mendekati masa-masa pensiun ya Pak. Di situ udah kayaknya udah males gitu ya. Itu kendala dan tantangannya. Melek IT satu. Yang kedua sarana dan prasarana. Kami SD Simpangan 5 itu sekolah kecil Pak. Ya, muridnya itu di bawah 200. Ya, dituntut harus memenuhi prasarana A, B, C, D, Z sampai Z ya prasarananya. Dengan keuangan yang sangat terbatas itu sulit sekali. Ya, harus menyamakan dengan sekolah Mekar Mukti 06 yang muridnya berapa ratus Bu? 900 subhanallah ya. Bagi-bagi ya tuh Bu. 900 dengan 200 itu dengan kurikulum yang sama, dengan kebutuhan yang sama, ya sulit Pak Bu. Gimana solusinya? Benar. Begini Bu, saya belajar, Ibu pun sama, kita semua sama-sama belajar untuk mengarah pada kurikulum merdeka. Tidak ada di sini yang merasa bahwa kita itu lebih, enggak. Saya banyak kekurangan dengan tim komite pembelajaran. Justru dengan berkolaborasi dengan 5 sekolah ini, mungkin ada pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan di satuan pendidikan yang bergabung di sini akan kita tiru juga. Nah itulah buktinya bahwa kita sama-sama saling belajar. Dari saya kiranya cukup, kesimpulan tadi sudah kita bahas bersama-sama. Dari setiap kendala pasti ada solusi sedikit demi sedikit. Jadi sekali lagi jangan pernah menyerah dengan lingkungan yang ada di sekolah kita, tapi munculkan daya tariknya mau diapakan ke sekolah kita biar dapat dukungan dari semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Jadi sekali lagi kita tunjukkan sebagai guru, sebagai kepala sekolah bahwa kita itu berniat baik di lingkungan sekolah kita untuk memajukan pendidikan di sekolah di tempat kita tugas masing-masing. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf, terima kasih sekali Bapak dan Ibu kepala sekolah dan guru-guru yang luar biasa pada hari ini. Besok kita tingkatkan semangatnya ya.